salam dan bahagia untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Hasan Effendi, unit kerja SMP Negeri 8 Kota Surakarta. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan video pembelajaran mendalam mata pelajaran matematika kelas 9 SMP materi transformasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk anak-anak semua, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar nanti dalam pembelajaran kita diberikan kemudahan. Untuk itu, silakan salah satu untuk memimpin doa terlebih dahulu. Tempat duduk siapnya. Kita mulai dari hari ini mari kita berdoa. Menemani pekerjaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Pagi 9A. Pagi. Gimana kabar kalian? Baik. Sehat semua? Sehat. Ada yang tidak masuk hari ini? Ya. Oke, alhamdulillah semuanya sehat, wujud kesehatan dan nikmat dari Tuhan Yang Maha Kuasa yang diberikan kepada kita, mestinya kita gunakan untuk hal-hal yang positif. Jadi Pak Hasan selalu mengingatkan yang menggunakan kenikmatan itu untuk selalu digunakan hal-hal yang positif. Apa yang bisa kalian lakukan? Belajar. Apalagi yang berbuat baik kepada siapapun. Perbuatan baik apa yang sudah kalian lakukan hari ini? Membantu orang tua. Jadi membantu orang tua itu sangat penting sekali. Menurut kalian siapakah orang yang paling berjasa atau berharga bagi kalian? Orang tua. Kenapa? Karena apa? Ya orang tua, atau ibu juga ya mengandung kalian, melahirkan, taruhannya nyawa dan mendidik membesarkan sampai sekarang. Ya dihitung itu biayanya kira-kira berapa? Habis berapa? Sehari saja kamu makan berapa kali habis? 3 kali. Sekali makan berapa? 10.000. Jadi kalau 3 kali makan sehari berapa? 30.000. Jadi kalau dihitung makanya 3 kali. Sekali makan 10.000. 3 kali makan berapa? 30.000. Itu sehari. Kalau misalkan sebulan berapa? Berapa coba? Kalau sehari 30.000. Jadi kalau sebulan makannya berapa? 900.000. Itu hanya untuk makan saja. Masih ada nggak kebutuhan yang lain selain makan? Apa contohnya? Sekolah, butuh sangu, gitu ya. Apalagi baju, apalagi masih yang lainnya, butuh paket data, butuh hiburan dan lain sebagainya. Jadi kalau dihitung, kalian hitung tadi ya, seperti yang kita hitung tadi, sebulan saja 1 juta. Terus setahun berapa? Setahun berapa? 12 juta. Itu hanya untuk kebutuhan makan saja. Terus apa yang kalian lakukan kepada orang tua kalian? Membantu saja. Yang berbakti pada orang tua. Jadi mendoakan. Terus yang membantu. Jadi orang tua itu banyak korbannya untuk kalian. Untuk itu Pak Hasan selalu mengingatkan berbuat baik, terutama dengan orang tua, dengan keluarga, dan pada siapapun, pada teman-teman. Jadi setiap perbuatan baik yang kalian lakukan itu akan kembali kepada diri kalian masing-masing. Itu ya, bisa dipahami. Jadi kalian bantu temanmu, suatu saat kalian akan dibantu orang lain. Kalian bantu sekecil apapun, menolong orang lain, suatu saat itu akan kembali ke kalian masing-masing. Sehingga berbuat baik kepada siapapun itu sangat penting. Maka selalu Pak Hasan selalu mengingatkan kepada demikian. Lebih-lebih dengan ya teman sekelas saling berbagi ilmu. Gak akan berkurang ilmu yang kalian miliki.
Justru kalau kalian mau berbagi, itu ilmu kalian akan semakin bertambah. Maka itu pengantar saya. Baik, untuk anak-anak, hari ini kita mau belajar apa itu? Oke, jadi yang akan kita pelajari hari ini melanjutkan materi pertemuan sebelumnya, yaitu menentukan bayangan titik hasil refleksi terhadap garis ring sama dengan H. Jadi apa tuh bayangan itu? Nama lainnya apa? Bayangan peta. Selain peta apa? Sama. Nah, di kemarin kita sudah belajar apa? Translatasi. Jadi translatasi itu apa toh? Depan-depan apa? Translatasi apa? Pergeseran. Jadi translatasi itu bagian dari transformasi. Apa itu transformasi? Oke, jadi transformasi itu perpindahan. Jadi dari kata trans itu apa? Berpindah. Trans jateng artinya apa? Trans jateng pernah baca trans jateng? Apa itu trans jateng? Atau trans Jogja itu apa? Habis. Jadi itu sarana untuk berpindah tempat. Jadi trans itu berpindah, transmigrasi. Jadi berpindah apa? Transmigrasi perpindahan penduduk. Nah, transformasi itu itu berpindah. Formasi itu posisi, jadi berpindah posisi. Ada berapa cara? 4. Sebutkan 4 itu, coba kami Jan. 4 itu apa saja? Translasi, geseran, terus yang kedua refleksi atau pencerminan, apa lagi? Rotasi, cara berpindah dengan putaran. Yang keempat, dilatasi. Yang sudah kita pelajari yang mana itu? Translasi. Jadi berpindah tempat karena pergeseran. Jadi bahasa nulis misalkan translasi 2-3. Artinya apa ini 2-3? Putri ya Pak, Putri. 2-3 artinya apa? Tekanan. Jadi apa yang dilakukan Pak Hasan kalau melakukan geseran 2-3? Apa yang dilakukan? 2 langkah kanan. Jadi 1, 2. Terus ngapain? Positif 3. Apa yang saya lakukan? Maju 3 langkah. 1, 2, 3. Jadi ini namanya perpindahan tempat karena translasi atau geseran. Bisa dipahami? Oke, hari ini tanggal berapa ya? 30. Coba praktekkan maju ke depan, coba praktekkan. Translasi 4-1. Oke, 4-1. Silakan dipraktekkan berdiri di sini. Translasi 4-1 ya. 1, 2, 3, 4. Terus ini 1 apa? 1. Sudah benar seperti itu? Artinya apa 1 itu? Kanan kanan, ke 1 ke bawah. Coba Julia buatkan soal. Nanti biar dipraktekkan temenmu di sini. Buatkan soal biar dipraktekkan temenmu. Translasi berapa? Yang 3. Oke, siapa yang kamu minta ke depan? Ya, silakan maju praktekkan itu. Translasi negatif 3, 2. Praktekkan, silakan hadap ke depan, silakan. 2, 3, 1, 2. Yang lain. Oke. Terus tunjuk temanmu. Siapa? Tuliskan coba. Silakan. Lanjut terus.
Silakan, yang ditutup maju coba praktekkan geseran negatif 2, negatif 4. Silakan. Silakan ambil. 2, 1, 2, 3, 4. Artinya apa negatif 2, negatif 4? Ke kiri 2 kali atau 2 langkah, terus turun 4 kali atau ke belakang 4 kali. Oke, terima kasih semuanya. Gimana? Sudah bisa dipahami ya? Oke, 3 ke belakang. Tempatnya siapa berarti? Media. Gitu ya. Oke, sekarang dari Nabila berpindah ke tempatnya Denito, apa yang dilakukan? Jadi transaksi apa yang dilakukan? Dari Nabila ke Denito apa yang dilakukan? Negatif 2, negatif 3. Jadi bergeser ke kiri 2, mundurnya 3. Oke ya. Terus kalau Fadila menempati Felita, apa yang dilakukan? Dari Fadila ke Felita, apa yang dilakukan? Negatif 2, negatif 3. Artinya apa? Jadi transaksi negatif 2, negatif 3. Apa yang dilakukan dari ini? Ke kiri 2, terus ke belakang. Jadi ini pentingnya belajar transformasi apa itu? Ya banyak terapannya dalam kehidupan. Misalkan bahasa dari SMP 8 mau berpindah, mau pergi ke Malioboro Jogja, apa yang saya lakukan? Saya harus ke stasiun, dari setelah ke stasiun naik kereta sampai stasiun sana, terus ya jalan boleh. Itu bagian dari transportasi, itu cara berpindah tempat. Jadi nanti ada terapannya manakah yang cara yang paling efektif. Tujuan pembelajaran hari ini, jadi setelah mengikuti pembelajaran hari ini, nanti kalian diharapkan bisa menentukan bayangan hasil refleksi terhadap pencerminan garis X sama dengan A. Jadi setelah mengikuti pembelajaran, kalian harus bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pencerminan. Itu tujuan. Nah, selama pembelajaran nanti akan dinilai. Saya akan menilai sikap, keaktifan kalian saya nilai, kerjasama kalian saya nilai, termasuk pembelajaran. Yang pertama, membuat kelompok. Saya tawarkan kelompoknya bagaimana? Seperti biasa. Jadi seperti biasa, nanti setiap kelompok terdiri 4 orang seperti biasa. Kemudian akan saya bagikan LKPD jadi lembar kerja untuk kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Setelah diskusi nanti presentasi, jadi perwakilan atau semuanya. Nanti kalau ada yang mau presentasi, kelompok yang lain memperhatikan dan memberikan tanggapan apakah sudah sama atau ada pendapat yang berbeda. Kemudian nanti ada penilaian di akhir dan refleksi. Refleksi itu melihat pembelajarannya menurut kalian bagaimana, apa yang masih kurang, sehingga kalian sampaikan sarannya seperti apa untuk diperbaiki di pertemuan berikutnya. Kemudian sumber belajar. Nah, kalian nanti menggunakan HP untuk mengerjakan LKPD itu sebagai sumber belajar. Pak Hasan kan banyak membuat video-video pembelajaran. Nanti kalian bisa melihat, atau menonton video yang saya buat ya untuk mendalami, mempelajari LKPD yang akan kalian kerjakan atau kalian diskusikan. Ini bawa apa enggak? Bawa. Semua bawa? Semuanya bawa. Mungkin nanti setiap kelompok satu HP saja untuk sumber belajar. Jadi tidak semuanya. Nah, besok ketika penilaian kita lakukannya dengan pemanfaatan HP sebagai media untuk mengerjakan penilaian itu. Berkelompok sesuai kelompok kalian masing-masing.
Kemudian nanti saya bagikan lomba kerja. Setiap kelompok silakan mengambil satu HP. Silakan segera berkelompok. Silakan berkelompok sesuai waktunya masing-masing. Ya, jawaban-jawaban boleh. Silakan ambil satu HP. Silakan setiap kelompok ambil satu HP saja. Sudah semua? Ini saya bagikan LKPD seputar ini ya, materi bagaimana menentukan hasil bayangan percerminan garis X sama dengan H. Silahkan didiskusikan terlebih dahulu. Kalian boleh itu ya, dari buku boleh, dengan HP boleh, silahkan. Jangan dikerjakan. Sudah dapat salah? Sudah balik? Sudah. Nah, iya, ini kalau bisa bagaimana, pokoknya dia kalau bisa bagaimana, baca mana? Kalau titiknya di 53 di sini. Ya, kerjakan tadi dulu. Sudah. Ya, jadi gambarnya X sama dengan tadi ada seperti itu. Ya, pada skalanya ya, jadi gambarnya begini ya. Nah, titiknya 5,3 mana? Itu namanya X sama 4. Seperti ini. Nah, itu cerminnya. Garis X sama dengan 4 itu cerminnya. Sudah selesai ya? Oke, kalau sudah kita presentasikan itu, kelompok siapa yang mau maju dulu, silakan. Ada 2 soal, berarti ada 2 kelompok. Silakan soal yang pertama sampaikan dengan 2 cara. Jadi menentukan bayangan hasil refleksi terhadap garis X sama dengan H dengan gambar dan dengan rumus. Silakan. Silakan, kelompoknya siapa? Oh ya, kelompoknya Yulia, silakan. Sendiri atau ditemani? Sendiri. Ditemani siapa? Silakan. Silakan, ditemani. Yang berdua, teman. Yang lain hadap ke depan. Silakan perhatikan. Hadap ke depan, boleh perhatikan. Ayo, habis hadap ke depan. Perhatikan dulu. Oke, kita kalau semuanya sudah siap, dimulai. Gambar ini boleh tidak dipakai boleh itu sudah saya buatkan kartesio, silahkan digambar sama dengan pan itu gambarnya ini pakai garis ini, terus gambar
coba bagaimana? Sudah ya? Sudah sama? Oke, terima kasih. Terima kasih kepada dulu ya. Terus sifat-sifat pencerminan seperti itu. Saya yakin kalian kalau paham bisa gambarnya ini ya akan paham terus. Jadi X sama dengan 4 itu gambarnya seperti apa toh? X sama dengan 4 itu gambarnya seperti apa? X sama dengan 4 itu gambarnya tegak atau tidur? Mendatar atau tegak? Gambarnya tegak. Memotong sumbu X di angka 4 ini. Jadi gambarnya begini di sini. Ya, jadi ini cerminnya, cermin garis X sama dengan 4. Kalau kalian sudah ngerti cerminnya, kalian nggak perlu ngapalin rumus sebenarnya. Kan dari gambar kalian bisa menyelesaikan sendiri dari itu. Titiknya berapa itu? Titiknya berapa? Soalnya berapa? 5,3 di sebelah kanannya. Jadi kalau titiknya di sebelah kanan cermin, bayangannya gimana? Di sebelah kiri. Jadi jaraknya harus sama. Jarak titik ke cermin harus sama dengan jarak bayangan ke cermin. Kalau titik ke cermin satuan, maka bayangannya juga satu. Paham gambarnya? Sebenarnya rumusnya itu yang mempermudah. Oke, ini anak-anak, untuk pertemuan berikutnya kita lanjutkan. Materinya masih sama, yaitu pencerminan. Silakan kalian pelajari, masih ada pencerminan terhadap X sama dengan H sudah kita pelajari hari ini. Pertemuan berikutnya kita menyampaikan materi Z sama dengan H. Dan pelajari berikutnya kan tidak hanya pencerminan, masih ada rotasi, kemudian ada dilatasi yang kalian pelajari sebelumnya, sehingga nanti atau besok pada saat pembelajaran kalian sudah yang punya materi lebih dahulu untuk kita pelajari bersama-sama. Baik, untuk penutup sebelum ditutup, Wanita, oke silakan Wanita. Ini silakan Wanita maju dulu. Ya, saya berharap nanti tidak hanya Wanita ada yang maju, yang lainnya ditulis di kertas itu ya, ditulis di kertas. Nanti untuk masukan bahasan pembelajaran berikutnya seperti apa, supaya pembelajarannya lebih baik lagi. Jadi saran kalian penting untuk meningkatkan pembelajaran. Silakan Wanita untuk memberikan koneksi pembelajaran ini. Pagi teman-teman semua. Nama saya Felita. Izin menyampaikan perspektif pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, perasaan saya waktu mengikuti pembelajaran hari ini yaitu senang karena pembelajarannya asik dan gak melelahkan. Terus saran untuk pembelajaran setelahnya mungkin bisa lebih sering menggunakan kegiatan pembelajaran. Sekian terima kasih dari saya. Oke, terima kasih Wanita atas kajiannya. Jadi disampaikan lebih sering menggunakan HP gitu. Oke, ya HP itu baik ya. Jadi kalau digunakan dengan ini jadi apa namanya? Berarti vitamin yang sangat baik. Kalian cari materi apa saja kan ada gitu. Jadi materi apa saja ada, tidak hanya materi. Jadi untuk keperluan banyak disediakan di HP. Hanya saja kalau disalahgunakan ini menjadi virus atau penyakit yang mematikan. Jadi HP itu kalau penggunaannya benar akan membawa banyak manfaat. Tapi kalau penggunaannya salah itu jadi akibatnya luar biasa. Jadi tergantung kalian masing-masing. Ya misalnya Pak Hasan kalau menggunakan HP untuk kegiatan yang positif. Termasuk kalau dalam pembelajaran ini kan sebagai sumber belajar. Kalian misalkan di rumah
cuma latihan soal, bisa cari materi-materi soal-soal latihan di internet yang banyak sekali. Jadi itu memanfaatkan HP dengan benar. Siapa lagi yang mau menyampaikan refleksi? Oke, terima kasih Mbak Dia untuk referensinya. Jadi tadi diskusi, ya memang betul yang disampaikan Mbak Dia. Dengan diskusi ini kalian sebenarnya bisa saling berbagi. Jadi dalam satu kelompok yang mungkin memahami lebih dulu bisa menularkan ilmunya ke temannya yang misalkan ada yang belum jelas. Jangan punya rasa khawatir berbagi ilmu ya. Jadi sampaikan, tidak apa-apa dibagi ilmunya, tidak akan berkurang ilmu yang kalian miliki kalau itu dibagikan kepada teman kalian. Dan dalam pembelajaran salah benar itu sesuatu yang wajar ya. Jangan takut mengerjakan itu. Jangan takut salah. Jadi mengerjakan jangan takut salah, karena salah itu bagian dari proses belajar. Seperti kalau kalian belum bisa naik sepeda, ingin naik sepeda, ingin bisa naik sepeda, apa yang dilakukan? Belajar. Apakah sekali langsung bisa? Tidak. Apa yang terkadang jatuh kan gitu loh. Kalau jatuh berhenti, bagaimana? Ya nggak bisa belajar, seperti kalian yang sering tugas upacara, yang banyak latihan. Untuk pembelajaran pada pagi hari ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.